Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Yani Isnania, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fajri Oktafarindi Atida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Sebelum menuju ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau masyarakat. Karena manusia merupakan aset hidup yang memerlukan perhatian khusus dari masyarakat. Fakta bahwa manusia memerlukan aset terpenting suatu perusahaan atau organisasi perlu mendapat perhatian serius dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya manusia memerlukan pengelolaan sumber daya yang sistematis, terencana, dan efektif. Peran ini dianggap sebagai ukuran keberhasilan sumber daya manusia dalam hal kinerja pegawai. Kinerja seorang pegawai didefinisikan sebagai kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya pada poin A terdapat kinerja karyawan. Pengertian kinerja adalah perilaku organisasi yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa. Informasi kinerja organisasi merupakan faktor penting dalam menilai apakah proses kinerja organisasi selama ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun pada kenyataannya, banyak organisasi yang tidak setuju atau bahkan jarang memiliki informasi tentang kinerja organisasinya, yang juga merupakan konsekuensi dari kerja karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari kualitas dan kuantitas kerja yang dapat dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah ketertiban, keberhasilan, dan ketepatan dalam hal-hal hasil kerja. Sedangkan kuantitas diukur dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Hasibuan, keberhasilan kegiatan yang dicapai individu dalam tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan pada keterampilan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Berdasarkan uraian istilah kinerja pegawai di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja sebagai kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban dan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk mencapai hasil yang baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja itu sendiri, dan semua pihak perlu memahami dan menyadari faktor-faktor tersebut agar memiliki pedoman untuk meningkatkan kinerja. Menurut Armstrong, Baron, dan Wibowo, secara khusus, faktor tersebut adalah yang pertama, personal faktor, yaitu hal ini ditentukan oleh tingkat keterampilan yang diperoleh, motivasi dan komitmen individu. Lalu yang kedua, leadership factor, menentukan kualitas dorongan, kepemimpinan dan dukungan manajer dan pemimpin kelompok. Yang ketiga, tim faktor, menunjukkan kualitas dukungan yang diberikan oleh karyawan. Yang keempat, sistem faktor, dirancang untuk sistem kerja dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Lalu yang kelima, kontekstual atau situasional faktor, ditunjukkan oleh tingkat tekanan yang tinggi dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Menurut Mangkunegara, kinerja dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor individu, meliputi kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan data kependudukan. Yang kedua, faktor psikologis, meliputi cara pandang, sikap, kepribadian, pembelajaran, dan motivasi. Lalu yang terakhir, faktor organisasi, meliputi sumber daya, manajemen, penghargaan, struktur, dan rencana kerja. Poin B, keselamatan dan kesehatan kerja. Perkembangan industri di Indonesia saat ini sedang mengalami booming. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana keselamatan kerja dipahami dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diduga, di luar dugaan karena tidak ada unsur sasaran di balik kejadian tersebut, terutama dalam bentuk perencanaan. Dengan demikian, sabotase atau tindakan kriminal tidak tercakup dalam kecelakaan yang sebenarnya. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keselamatan dari risiko cedera, fisik, mental, dan emosional pada pekerja, bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Menurut Iko Mang Ardan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain berada di tempat kerja atau selalu dalam kondisi aman dan sehat, sehingga setiap orang bersedia untuk produksi sumber aman dan efektif. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan untuk
memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi di tempat kerja. Dalam ketiga, terdapat 3 masalah utama dalam pencegahan kecelakaan kerja, yaitu kejadian tidak disengaja, keadaan yang menimbulkan kecelakaan, dan tindakan yang berbahaya. Pelindungan keselamatan kerja karyawan atau pekerja harus diprioritaskan di setiap perusahaan. Berbagai metode digunakan untuk melindungi semua karyawan yang terlibat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian ketiga adalah suatu gagasan dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan fisik dan mental pekerja dan manusia pada umumnya, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Penyebab kecelakaan kerja, baik aspek penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: pertama, faktor fisik, meliputi pencahayaan, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, kebisingan, getaran mekanis, radiasi, dan tekanan udara. Lalu yang kedua, faktor kimia, berupa gas, uap, debu, kabut, awan, asap, cairan, dan padatan. Lalu yang ketiga, faktor biologis, kelompok hewan dan tumbuhan. Yang keempat, faktor fisiologis seperti konstruksi mekanik, perilaku, dan metode kerja. Lalu yang kelima, faktor psikologis, yaitu struktur pekerjaan, hubungan antara karyawan dan atasan, kelangsungan pekerjaan, dan lain-lain. Lingkungan kesehatan yang buruk di tempat kerja dapat menurunkan kesehatan dan energi kerja karyawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian untuk mencegah, membatasi, bahkan menekan hal tersebut. Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja berdampak pada kinerja karyawan dilihat dari ketika seorang karyawan tidak menjaga keselamatan dirinya di dalam sebuah pekerjaan. Karyawan tersebut tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan tindakan ataupun situasi yang berpotensi bahaya baik dalam dirinya maupun dari luar. Dan kecelakaan kerja pun terjadi, itu akan membuat karyawan tersebut mengalami cedera sehingga para karyawan tersebut harus dilakukan penanganan untuk menyembuhkan luka dari kejadian kecelakaan kerja akibat dari tidak memperhatikan keselamatan kerjanya. Ketika semua itu terjadi, karyawan dan pihak perusahaan mengalami kerugian di waktu, biaya, kepercayaan dari klien, dan juga kinerja akan berkurang karena karyawan mengalami cedera dan tidak dapat bekerja. Kalaupun ada karyawan yang masih sanggup untuk bekerja saat mengalami cedera atau kecelakaan kerja, karyawan tersebut tidak optimal melakukan pekerjaannya. Kesehatan kerja berdampak kepada produktivitas kerja karyawan dilihat dari ketika karyawan mengalami sakit yang diakibatkan oleh kegiatan dari pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja, ataupun kesehatan yang terganggu akibat dari lingkungan tempat kerja yang tidak sehat, maka karyawan tersebut akan jatuh sakit dan tidak dapat masuk kerja. Produktivitas perusahaan akan menurun karena karyawan akan izin untuk tidak masuk, dan pekerjaan karyawan itu yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cepat jadi ikut terhambat. Perencanaan kesehatan kerja efektif dan sesuai syarat memberi manfaat pada karyawan serta perusahaan, karena karyawan jarang absen dan akan mampu lebih produktif dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Poin C, disiplin kerja. Pengertian dari disiplin adalah pengetahuan dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan perusahaan, instansi atau organisasi, dan peraturan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Darsono dan Siswandoko, disiplin adalah upaya manajerial untuk meningkatkan pegawai dengan mematuhi standar dan peraturan organisasi. Sebagai inti dari disiplin adalah proses pelatihan untuk mengubah pemikiran, perilaku, dan etika karyawan untuk bertindak secara efisien, efektif, dan produktif, memberikan organisasi profitabilitas dan nilai-nilai lain dalam perekonomian. Mempertahankan disiplin sangat penting bagi perusahaan atau organisasi, karena jika disiplin ada, karyawan diharapkan untuk mengikuti sebagian besar aturan bisnis. Hal ini memungkinkan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka melalui disiplin yang mereka terapkan. Berdasarkan pengertian disiplin kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu peraturan atau perintah yang dibuat oleh pengurus organisasi, disetujui oleh pihak modal, disetujui oleh serikat pekerja, dan suatu perkumpulan yang dikenal tenaga kerja, dan aturan yang ditetapkan. Menurut Singodimojo oleh Eda Sutrisno, ada 7 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Karyawan dapat mematuhi semua peraturan yang berlaku selama mereka memiliki gaji yang dijamin sesuai dengan kerja keras yang diberikan oleh organisasi. Lalu yang kedua, keteladanan kepemimpinan. Kepemimpinan yang ideal berarti bahwa dalam lingkungan organisasi,
Semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana manajer menegakkan disiplin diri, tindakan, dan perilakunya yang merusak aturan disiplin yang telah ditetapkan. Peran kepemimpinan organisasi yang ideal sangat besar, meskipun lebih dominan dibandingkan dengan semua faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin organisasi. Yang ketiga, adanya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Pembinaan disiplin tidak dapat dilaksanakan dalam organisasi bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi atau keinginan pemimpin saja. Para karyawan akan mau melakukan disiplin bila ada aturan yang jelas dan diinformasikan kepada mereka. Bila aturan disiplin menurut selera pemimpin saja, jangan harap bawahan akan mematuhi aturan tersebut. Lalu yang keempat, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Jika disiplin diperlukan selain aturan dan pedoman tertulis, tindakan hukuman dapat diambil. Tentu saja hukuman ini tidak hanya tertulis tetapi juga diterapkan dalam praktik sehari-hari. Jika ada pegawai yang melanggar disiplin, manajemen harus berani menindak sejauh mana pelanggaran tersebut. Lalu yang kelima, kurangnya pengawasan pemimpin. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi memerlukan pengawasan yang mengarahkan karyawan pada pekerjaan yang benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun sifat manusia yang mereka inginkan selalu bebas, tidak terikat atau terikat oleh aturan tertentu. Manajemen situasi ini sangat berperan penting sebagai pengawasan yang berfungsi sebagai pengawas dan pendidik terhadap proses pekerjaan. Orang yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan disiplin harus secara langsung lebih tinggi dari staf yang bersangkutan. Lalu yang keenam, ada tidaknya perhatian pemimpin kepada bawahan. Karyawan adalah orang-orang yang memiliki kualitas tersendiri yang sangat berbeda satu sama lain. Karyawan puas tidak hanya dengan gaji tinggi, perhatian, tetapi juga membutuhkan perhatian manajemen. Mereka ingin mendengar keluhan dan kesulitan mereka dan mencari jalan keluar. Lalu yang terakhir, diciptakan kebiasaan yang mendukung tegakkan disiplin. Disiplin sebagai kewajiban pengelolaan sumber daya manusia dan fungsi pengelolaan sumber daya manusia lainnya dilaksanakan dengan benar atau salah. Disiplin yang baik menunjukkan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia lain sudah ada. Di sisi lain, jika seorang karyawan tidak disiplin, itu berarti fungsi sumber daya manusia tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan karyawan. Disiplin yang baik berarti pegawai memiliki pengetahuan dan siap mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja berdampak pada kinerja karyawan yang disebabkan karena ketika tenaga kerja atau karyawan tidak menerapkan disiplin kerja dalam pekerjaan yang dilakukannya, maka perusahaan lambat untuk mencapai tujuannya akibat kinerja karyawan menjadi menurun. Mulai dari karyawan tidak disiplin waktu seperti karyawan datang terlambat, itu akan membuat karyawan tersebut akan lebih lambat melakukan pekerjaan sehingga produktivitas yang sedang dilakukan di lokasi kerja menjadi tidak selesai secara cepat dan tepat waktu. Lalu, pengaruh keselamatan dan kesehatan serta disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kedisiplinan menciptakan ketenangan, kedamaian menyelesaikan tugas perusahaan. Kedisiplinan diterapkan juga dalam penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang tepat dapat meningkatkan keselamatan yang baik karena tidak terburu-buru dalam menyelesaikan tugas. Penyelesaian tugas sesuai standar keamanan juga menjadi pengaruh dalam kesehatan. Keseimbangan antara disiplin, keamanan, serta kesehatan dalam bekerja mampu meningkatkan produktivitas kinerja. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian tentang pengaruh disiplin kerja dan K3 terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi K3 yang ada pada diri karyawan, maka semakin besar kinerja karyawan yang mereka hasilkan. Yang kedua, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penerapan disiplin kerja yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan mampu memberikan pengaruh positif bagi karyawan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.